Waktunya weekend, waktunya menjawab pertanyaan di Instagramnya Nusantara FX Community. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Fadli, founder sekaligus CEO dari Nusantara Efek Community, tempatnya para trader Nusantara teredukasi. Bosen-bosen dah tuh tiap awal kita ngomong kayak gitu ya. Nah, seperti biasa, kita ngisi weekend dengan menjawab pertanyaan teman-teman semua yang masuk dari pertanyaan kita di minggu lalu. Jadi kalau teman-teman ikutan, teman-teman tahu tuh kalau minggu lalu, hari Minggu atau hari Senin ya, hari Minggu kalau nggak salah, apa hari Sabtu malah, pokoknya setiap weekend deh, itu adminnya NFC selalu ngepost story isinya ask me a question, apapun yang berhubungan dengan forex trading teman-teman boleh tanyain. Nah, nanti yang dijawab dengan sederhana bisa langsung dijawab, yang nanti kira-kira bisa dipakai seperti video hari ini ya, buat dipelajari bareng-bareng sama teman-teman yang lain, itu teman-teman bisa kita keep untuk direkam ya. Oke, nah ini posisinya kita lagi di Surabaya nih. Biasanya kan kita rekaman di Jakarta, Bekasi, dan sekitarnya ya. Hari ini kita di Surabaya karena ini sudah sore dan hampir berakhir sesinya. Jadi Mas Angga saya tinggalin, kabur. Lagi ngisi sesi akhir untuk workshop kita yang di Surabaya. Jadi ini di Hotel Haris Gubeng di Surabaya. Oke, kita langsung aja ya masuk ke dalam kolom pertanyaan yang sudah disampaikan oleh teman-teman NFC di Ask Me a Question yang terakhir. Ya, kalau besok teman-teman mau ikutan, boleh tuh nanti ada lihat aja di Instagramnya NFC. Kalau belum follow ya follow, ada di bawah tuh pojok. @Nusantara FX Community di Instagram ya. Kalau nggak punya Instagram, ya bikin lah, kelewatan kalau nggak punya. Oke, yuk. Nah, teman-teman lihat di layar teman-teman ya. Saya sambil lihat di sini, sambil lihat contekan di buku juga ada beberapa catatan. Dari Abdi Sudiat Mika. Oke. Bisa nggak kaya trading dengan modal $500? Oh, maksudnya bisa nggak kaya trading dengan modal $500? Mungkin kaya kayak kaya raya maksudnya yang dimaksud gitu ya. Maksudnya banyak duit lah kayaknya maksudnya yang dimaksud. Dengan modal $500. Agak tricky sebenarnya ya, mau bilang nggak bisa ya, nanti mungkin ada orang yang bisa, tapi menurut saya kalau teman-teman menggunakan strateginya NFC dengan cara yang sehat, saya bilang jawabannya definitely no, tidak bisa. Karena jangankan kaya gitu ya, kita ngomongin trading for living aja dulu, itu belum kaya loh teman-teman. Trading for living itu teman-teman punya gaya hidup yang full teman-teman bisa biayai dari trading, itu disebut trading for living. Itu belum kaya, baru living, baru hidup. Tapi kalau teman-teman mau kaya, artinya kan kalau definisi kaya juga ini relatif nih. Kalau teman-teman bilang income 5 juta sebulan, 10 juta sebulan, 50 juta sebulan udah dibilang kaya ya mungkin bisa tercapai. Tapi kalau misalnya dengan modal $500, saya pikir agak berat ya. Jadi jawabannya tidak. Tonton lagi deh video saya yang minimal deposit untuk orang yang mau trading forex, itu ngomongin tentang deposit. Berapa teman-teman yang teman-teman layak harapkan dari sebuah dari income setiap bulan yang ada di dalam forex trading ya, supaya teman-teman bisa tahu ekspektasi yang layak, yang pantas gitu, yang cocok berapa ya. Lanjut, thank you Mas Abdi. Yang selanjutnya @akmar.itg. Mas mau tanya cara membedakan SNR dan SND. Saya tidak terlalu mendalami SNR ya, support and resistance ya. Jelas saya belajar memang full di supply and demand, di unfilled order kita sebutnya, di area-area pending order institusi besar. Nah, support resistance itu sebenarnya muncul dari dari analis dan para reporter hasil transaksi di masa lalu. Oh, ini supportnya, ini resistennya. Tapi tidak ada hubungannya SNR dengan apa yang akan terjadi di masa depan. Jadi teman-teman sebaiknya, buat teman-teman yang sudah pernah belajar SNR sama seperti saya sebelumnya, ya besarkan hati bahwa itu nggak banyak kepake hari ini ya. Jadi teman-teman memang harus belajar supply and demand. Supply and demand itu biasanya di luar SNR gitu. Semua supply and demand terlihat seperti SNR, tapi tidak semua SNR adalah SND. Ya kurang lebih gitu deh simpelnya ya. Jadi itu bedanya. Ya, lanjut dari @waisalkorni_123. Ini dia nanya tiap minggu nih kayaknya. Tapi sering komentar juga ya Mas Wais ya. Thank you. Pak, kalau RSW dan EMA 200 di compare. Oh, compare maksudnya mungkin ya. Ini KOMPRR. Jadi compare. Bisa jadi rule yang baku nggak? Oke. RSW dan EMA 200. Bisa.
Bisa kok jadi rule yang baku. Cuman dirimu tetap harus cari areanya yang spesifik, kriterianya seperti apa. Kalau itu kan RSW dan EMA 200 itu hanya memutuskan teman-teman mau jadi buyer atau jadi seller. Minimal teman-teman nggak akan buy di atas terus harganya ketarik ke bawah, atau sell terlalu bawah sehingga jualnya kemurahan gitu ya, harganya naik dan teman-teman jadi rugi. Kalau RSW sama EMA 200 itu menyelamatkan teman-teman dari hal bodoh seperti itu gitu. Tapi area yang benar tetap teman-teman harus menggunakan tools-tools tambahan ya. Kalau auto UFO otomatis. Kalau nggak punya auto UFO ya teman-teman membiasakan diri melihat chart sesuai dengan analisa yang dipakai di NFC Public Launch misalnya di Trabelio. Kalau teman-teman masuk ya di ruang diskusi kita tuh ada di bawah video ini ya. Lanjut dari @FYDLI Fidli apa namanya ya sebutnya ya Mas ya. NFC pernah rekomend signal untuk hold posisi sampai dengan batas waktu tertentu enggak? Yang dimaksud adalah swing trading. Beda dong yang dimaksud. Rekomend hold posisi sampai batas waktu tertentu tidak. Jadi kalau posisi sudah terpanggil, kita lupakan sama sekali. Apakah itu akan kena stop loss atau kena take profit, itu dilupain udah. Kita cari analisa yang masih fresh. Jadi kapanpun transaksi ke trigger atau terpanggil, sampai kapanpun dia nyampe SL atau sampai TP, itu dibiarin sama kita. Ya, itu yang direkomendasi. Jadi itu juga yang terjadi kalau misalnya teman-teman swing trading ya sama. Berarti teman-teman membutuhkan waktu lebih panjang. Jadi ada swing trader, ada daily trader gitu ya, ada long term investor misalnya beda-beda. Tipenya tergantung profil teman-teman semua. Tapi sekali lagi kita tekankan ketika transaksi sudah terjadi, sedang berjalan, kita hanya punya TP dan SL yang mungkin jadi hasil. Nggak pernah cut. Atau nggak pernah sekian jam lagi kita transaksinya gitu ya. Kecuali ada news baru kita rekomendasikan teman-teman untuk ambil tindakan. Kadang-kadang cut sebagian atau cut seluruhnya itu juga boleh kalau newsnya memang sangat besar. Ikutin aja panduan-panduan di NFC VIP. Simpel ya. Lanjut dari @kadekwahyu_21. Ini juga suka nanya nih. Mas, jika ada area UFO yang cukup menarik tapi EMA 9 jauh dari area UFO, bagaimana Mas? Ya nggak gimana-gimana. Kalau emang rule-nya seperti itu, jalankan. Kalau misalnya EMA 9 jauh, berarti didiskualifikasi areanya, walaupun bagus. Tujuannya apa? Supaya teman-teman bisa mempunyai pencatatan yang jelas, yang clear di masa depan. Kalau ini selalu diambil, bagaimana? Kalau ini selalu tidak diambil, bagaimana? Itu perlu, gitu. Buat kita, hasilnya lebih baik adalah tidak diambil kalau nggak ada EMA 9-nya. Oke ya. Lanjut dari @jerehutajulu. Oke. Apa benar kalau area di dalam time frame kecil berada di dalam area time frame lebih besar, maka menambah probability? Area UFO yang dimaksud ya? Yes, jawabannya iya. Jadi kalau ada area di time frame besar, terus kita turun ke time frame kecil, ada lagi area di dalamnya, itu bisa dipakai untuk transaksi dan probabilitasnya bertambah. Good. Lanjut dari @andita_al_ayubi. Islami sekali. Bagaimana membedakan antara tren tersebut sedang berbalik arah atau sedang mengalami apa nih? Apakah yang dia alami? Bagaimana membedakan tren tersebut sedang berbalik arah sedang mengalami koreksi? Oh, oke, membedakan. Maksudnya koreksi? Mungkin itu akhir tren mungkin yang dia maksud ya. Jadi bagaimana membedakan antara tren yang sedang berjalan atau mau balik arah gitu. Jadi dia balik arah atau cuma sekedar koreksi dan meneruskan lagi, kurang lebih gitu ya. Nah, kita nggak bisa bedain. Yang bisa kita lakukan adalah melihat profit zone. Apakah profitnya masih ada zonanya? Kalau kita ngomongin perbedaannya, ada sih caranya, tapi kita beda lagi aturan mainnya. Tidak jadi trend follower. Kita jadi counter trend tradingnya dan kita cari area-area ekstrim high atau ekstrim low. Itu sudah pasti counter trend. Tapi yang teman-teman pelajari selama ini itu selalu follow trend itu dulu aja supaya selamat gitu ya. Karena kalau kita bicara counter trend itu RR-nya harus jauh dan ya harus banyak pengalaman juga. Nggak bisa langsung, kalau kata Mas Angga, nggak bisa pelajaran SMA langsung dipelajarin SD dulu gitu ya. Walaupun ya udah tahu sih beberapa pelajaran SMA, tapi santai. SD dulu, SMP, nanti baru SMA gitu ya. Follow trend dulu aja, baru nanti teman-teman akan mendapatkan pengalaman yang cukup kaya dan teman-teman mulai bisa bedain, oh ternyata ada beberapa yang berbeda dan perlu di counter trend gitu. Jadi caranya yang sedang berbalik itu nggak ada, tapi kita bisa menggunakan auto climate untuk melihat apakah kemungkinan besar tren masih berlanjut atau tidak. Itu auto climate udah gampang banget ya, bisa bedain. Lanjut dari @syarifmuhammad double D. Mas Fadli, per bulan NFC rata-rata ada berapa setup yang ke-fill? Oh, ini Syarif Muhammad kalau nggak salah alumni Bekasi ya, alumni workshop Bekasi. Halo Mas Syarif dan teman-teman di IPB ya. Mahasiswa IPB yang jadi trader ya.
Per bulan NFC rata-rata ada berapa setup yang ke-fill? Rata-rata 15 sampai 20 per bulan. Pernah 10, pernah 30, tapi rata-rata 15 sampai 20. Ya. Lanjut dari @saputra MHMD, Saputra Mahmud. Ini ikut seminar Semarang nih, saya ingat. Mas, gimana caranya mengatasi nilai profit TP3 yang tidak sesuai dengan hasil akhir? Maksudnya tidak sesuai dengan hasil akhir. Hasil akhir yang mana? Hasil akhir siapa? Kenapa bisa beda atau nggak sesuai? Caranya ngatasin nilai profit TP3 yang tidak sesuai dengan hasil akhir. Mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi bisa, berarti harus ditambah mungkin risknya dikurangi atau ditambahin supaya makin gede, atau misalnya dirubah mana transaksi yang biasanya loss jadi tidak diambil lagi, atau yang profit ditambahin gitu. Kurang lebih gitu deh Mas Saputra Mahmud. Nanti diperjelas lagi aja ya kalau misalnya kurang jelas. Lanjut dari @kawaii Ruri. Bagaimana cara mengidentifikasi pair potensial untuk ditradingkan? Oh, ini cewek, lady trader. Identifikasi pair potensial untuk ditradingkan, kita screening semua pair dan menggunakan RSW atau menggunakan auto climate. Itu dua hal yang berbeda, tapi dua-duanya boleh dipakai karena sangat hitam dan putih rule-nya. Sekarang kita lebih sarankan menggunakan auto climate. RSW juga sangat bagus, tapi RSW tidak bisa membaca penerusan tren. Auto climate bisa gitu ya. Tapi dua-duanya oke, teman-teman boleh pakai. Cara identifikasinya yang potensial yaitu aja yang strong trennya. Kalau misalnya trennya jelas buy, misalnya jelas naik dan confirm naik dan ada EMA-nya di situ, EMA 9, kalau teman-teman ikutin webinar kita kemarin ya, dan webinar-webinar selanjutnya ikutin deh saran saya. Itu nggak banyak pair yang akan lolos QC karena QC-nya ketat gitu penyaringannya. Teman-teman bisa dapetin pair-pair yang potensial untuk ditradingkan. Setelah itu baru dicari areanya gitu. Jadi screeningnya bener gitu ya. Pertanyaannya bagus nih. Diidentifikasi dulu mana pair yang potensial, dipisahin, baru nanti di charting. Oke, pair-pair ini aja yang nanti. Yang lain yang nggak potensial nggak perlu di charting gitu. Menghemat waktu. Lanjut dari @hilman NFR. Cara menentukan supply and demand menggunakan indie bawaan atau tanpa indie sama sekali. Kalau menggunakan indie bawaan saya nggak saranin kecuali moving average. Selain itu tidak ada, dan saya juga kurang setuju sama kata indikator. Karena indikator itu mengindikasikan yang akan terjadi. Sedangkan indikator yang ada di MT4 itu bukan mengindikasikan yang akan terjadi, tapi menganalisa yang sudah pernah terjadi, which is laporan namanya, bukan indikator ya. Jadi nggak ada yang bisa dipakai teman-teman. Dan sekali lagi indikator ini adalah buatan MT4 dan buatan broker juga. Jadi tendensinya bukan dari trader. Justru custom indikator biasanya bagus. Tapi tadi sekali lagi kepentingannya yang bikin adalah kepentingan untuk traders atau untuk broker. Kadang-kadang juga perlu digarisbawahin tuh. Itu kalau indikator. Kalau tanpa indie sama sekali, nah itu yang kita lakukan hari ini Mas. Jadi indikator yang kita pakai hanya untuk menilai tren. Hanya untuk mengukur apakah kita mau buy atau mau sell. Mau cari buy atau mau cari sell di pair tersebut. Setelah itu cari supply and demand-nya, cari unfilled order yang mungkin terbentuk gitu. Caranya gimana? Itu webinar lah sejam gitu ya. Kalau video ini kan cuma beberapa menit. Di webinar tuh kita bahas tuh semuanya. Teman-teman nanti lihat aja rekaman webinar yang lalu, atau kalau misalnya dapat email atau info webinar di Tribelio, di Telegram misalnya, atau di Instagram NFC, ya segera daftar supaya bisa ikut live diskusinya, live trading bareng sama kita sejam gitu. Setiap minggu biasanya kita bikin. Ya, itu caranya, dan biasanya kita nggak pakai indikator sama sekali. Lanjut, dari Teguh_Pradana. Bagaimana cara mengetahui ada opposing zone tanpa auto UFO? Ini juga sama. Auto UFO itu kan tools. Kalau biasanya saya bilang itu kalkulator aja untuk mempermudah gitu ya. Hari ini kita terbantu kenapa? Karena ya udahlah, kalau misalnya kita ngaliin 141 dikali 243 ya bisa sih dimanualin. Cuman kalau pakai kalkulator kan langsung sama dengan ketemu, selesai. Nah, itu yang dilakukan sama auto UFO. Tapi kita sudah trading bertahun-tahun sebelum auto UFO ada. Artinya ya opposing zone yang teman-teman cari itu bisa dicari tanpa menggunakan auto UFO kalau matanya sudah terbiasa. Nah, terbiasa ini perlu dibikin spesifik. Berapa transaksi yang teman-teman udah lakukan. Kalau sudah 500 udah lumayan aman kok. Tapi kalau baru 30, baru 50, saran saya pakai auto UFO deh. Atau sering-sering ngobrol di NFC Public Lounge gitu ya. Di tribe kita, di Tribelio tuh. Ada ya linknya di bawah kalau yang belum gabung di bawah video ini. Itu ngomongin tentang kenapa area ini diambil, bagaimana area ini terbentuk, sejarahnya apa sih, kenapa itu diambil, kenapa yang lain tidak. Itu teman-teman tanya gitu loh, jangan cuman signal buy euro di harga sekian ikutan. Tapi nggak tahu kenapa, itu nggak bertumbuh namanya. Ya. Jadi opposing zone itu
Nah, buat teman-teman yang belum tahu opposing zone itu area yang menjadi lawan. Jadi kalau teman-teman lagi buy misalnya nih, harganya ke fill terus mau naik floating profit, ada nggak area sell yang mungkin nahan ini nggak nyampe TP? Nah, itu namanya opposing zone. Begitu juga sebaliknya. Caranya ya tadi cari sell area di atasnya itu aja kok sebenarnya. Sama kayak kita nyari opposing zone itu sama kayak nyari area, prinsipnya sama. Cuma nyari lawannya. Lanjut dari apa nih? Arakelos.astarti. Hai Nusantara V Community. Hai juga. Oke ya, udah lunas ya utangnya dijawab ya. Dari @Vera Hansen. Vera underscore Hansen underscore Ver. Bahas candle jam 7 dong. Nah, ini jam 7 apa? Jam 7 pagi tadi, jam 7 malam, jam 7 hari apa, tanggal berapa, coba diperjelas. Dan candlenya pair apa? Ada pair yang nggak gerak, ada yang bergerak, ada yang bergeraknya luar biasa mungkin, saya nggak tahu. Ini belum bisa dijawab nih. Coba, ini Vera underscore Hansen ya, diperjelas. Lanjut, dari @eki.setiahadi. Lebar area yang ideal itu berapa pips, Min? Ya. Ini Mimin yang dimaksud ya. Lebar area yang ideal itu berapa pips? Lebar area yang ideal tidak bisa dinilai berdasarkan jumlah pips. Jadi teman-teman harus bisa melihat dari kacamata apa ya? Candle yang ada di situ, formasinya gitu. Kalau formasinya memungkinkan kita mendapatkan area 30 pips, ya ambil 30 pips. Kalau memungkinkannya 70 pips, ya ambil 70 pips. TP3-nya berarti 210 pips, ya harus kuat nahan 210 pips gitu. Kalau areanya cuma 15 pips, ya 15 pips. TP3-nya 45 pips. Gitu aja. Jadi tidak ada area yang ideal. Area yang ideal itu lebarnya adalah area yang sesuai dengan area yang seharusnya teman-teman ambil. Gitu ya. Kalau nanyanya area rata-rata berapa pips sih areanya, rata-rata menurut saya 30-60 pips. Tapi kalau berapa yang ideal, nggak ada. Area ideal hanya area yang teman-teman ambil kalau itu sesuai dengan yang seharusnya teman-teman ambil di dalam chart. Gitu. Oke. Yeay, udah semua ya. Singkat-singkat jawabannya, tapi lumayan menyenangkan buat teman-teman karena kabel. Karena buat teman-teman hari ini saya nggak tahu, setiap minggu ada aja yang nanya banyak, lumayan seru ya. Jadi saya happy sebenarnya karena teman-teman engage sama kita. Teman-teman mau barengan bertumbuh sama Nusantara V Community lebih spesifiknya. Karena goals besarnya kita pengen teman-teman semua bertumbuh dan teredukasi secara masif gitu. Dan teman-teman harus sadar bahwa jangan hanya teman-teman aja yang teredukasi gitu loh. Share video-video kayak gini, share tentang NFC ke orang-orang lain di luar sana yang mau belajar tentang forex trading. Saya juga punya utang sama teman-teman yang newbie ya, yang baru banget mulai. Gimana caranya kita bikin panduan untuk memulai di industri forex, di bisnis forex, supaya bisa lebih maksimal lagi nanti coming soon video-videonya. Dan lakukan forex seperti teman-teman melakukan profesi apapun. Ini adalah pekerjaan profesional, bukan iseng-iseng, bukan sambilan. Apa yang kita dapat hari ini karena kita full heart. Nggak harus full time dulu, tapi teman-teman mencintai forex dulu aja sepenuh hati. Setelah itu teman-teman mulai belajar yang benar, yang serius dari mentor-mentor yang hebat, dari yang memang bisa membuktikannya gitu. Kalau NFC kan teman-teman sudah lihat historinya. Teman-teman boleh lihat di website NFC itu terbuka untuk umum sampai 2 tahun ke belakang. Teman-teman boleh lihat kita selalu menggambar chart dan menulis harganya sebelum kejadian dan setelah kejadian. Before and after-nya ada, bukan hanya history aja gitu. Jadi kalau cuma nanya history, profit sebulan berapa, atau akunnya gimana, aduh itu sih tanya sama master lain lah. Coba yang mereka punya, ada nggak yang kayak NFC? Nah itu yang mungkin tidak ada. Ya, kita selengkap itu, kita seniat itu bantu teman-teman semua. Oke? Thank you teman-teman sudah tonton sampai akhir, dan kalau teman-teman suka, like videonya dan share. Sekali lagi saya ingetin, share videonya ya, menunya ada di bawah tuh, share, boleh di copy linknya, boleh langsung ke Facebook, ke Twitter, ke Instagram, kemanapun teman-teman mau, dan copy juga, pastein ke grup-grup WhatsApp, ke grup-grup yang teman-teman mau, mereka semua lebih baik hidupnya dari sisi forex trading. Thank you buat teman-teman yang sudah melakukannya selama ini, dan kita butuh banyak tangan lagi untuk melakukan itu. Ya, sekali lagi thank you. Dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Dadah!